Ya, Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana perjalanan Injil Rasul Paulus dari perjalanan pertama hingga ketiga. Di sini saya sebagai pemateri pertama, nama saya Sherina Tangdiombo dengan NIM 20240364. Saya Ananda Sikalia dengan NIM 20240327 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Santiala dengan NIM 2020240272 sebagai pemateri kedua. Perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Rasul Paulus memulai perjalanannya di tahun 45 Masehi, yaitu dari Antioquia di Syria, yang saat itu telah menjadi pusat penting bagi jemaat Kristen perdana bersama Barnabas dan Yohanes Markus sebagai pembantu mereka. Paulus diutus oleh jemaat Antioquia setelah Roh Kudus memberikan petunjuk khusus. Mereka memulai perjalanan dengan berlayar ke pulau Siprus, tanah asal Barnabas, dan memberitakan Injil pertama kali di sinagoge Yahudi di Salamis. Ketika tiba di Pafos, ibu kota Siprus, terjadi konfrontasi dramatis antara Paulus dengan Elimas, seorang tukang sihir yang melayani gubernur Romawi Sergius Paulus. Mujizat kebutaan yang menimpa Elimas membuat gubernur itu menjadi percaya, menandai pertobatan seorang pejabat tinggi Romawi pertama yang tercatat dalam sejarah misi Paulus. Dari Siprus, mereka berlayar ke Perga di Pamfilia, Asia Kecil, di mana Yohanes Markus memutuskan untuk meninggalkan misi dan kembali ke Yerusalem. Suatu keputusan yang kemudian menimbulkan perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Di Antioquia Pisidia, Paulus menyampaikan khotbah penting di sinagoge Yahudi pada hari Sabat, menelusuri sejarah keselamatan dari Israel hingga kedatangan Yesus sebagai Mesias. Respon yang terbelah muncul. Sementara banyak orang Yahudi dan proselit yang takut akan Tuhan tertarik. Pemimpin Yahudi yang iri menghasut orang-orang terkemuka untuk mengusir mereka. Peristiwa ini menjadi titik balik penting di mana Paulus secara resmi berpaling kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, mengutip nubuatan Yesaya tentang terang bagi bangsa-bangsa. Kemudian Paulus berjalan ke Ikonium. Pola serupa terulang, di mana terjadi penerimaan hangat di sinagoge, diikuti oleh penganiayaan yang memaksa mereka melarikan diri. Namun peristiwa paling dramatis terjadi di Listra, di mana setelah menyembuhkan seorang lumpuh sejak lahir, penduduk setempat yang berbahasa Likaonia mengira Barnabas adalah Zeus dan Paulus sebagai Hermes, bahkan hendak mempersembahkan korban kepada mereka. Situasi berbalik secara drastis ketika penghasutan dari orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium membuat orang banyak melempari Paulus dengan batu hingga mereka menyangka dia sudah mati. Setelah selamat, Paulus dan Barnabas melanjutkan ke Derbe, di mana banyak orang menjadi percaya, kemudian dengan berani kembali melalui kota-kota yang sama untuk menguatkan jiwa murid-murid dan menetapkan penatua bagi setiap jemaat sebelum akhirnya kembali ke Antioquia di Syria untuk melaporkan seluruh pekerjaan yang telah Allah lakukan melalui mereka. Berikut adalah kisah perjalanan Rasul Paulus yang kedua, di mana perjalanan misi ini bermula pada 49 Masehi, di mana Paulus ditemani Silas setelah perpecahan dengan Barnabas mengenai Yohanes Markus. Mereka mengunjungi kembali jemaat-jemaat di Syria dan Kilikia untuk menyampaikan keputusan Konsili Yerusalem tentang kebebasan orang percaya non-Yahudi dari hukum Musa. Di Listra, Paulus mengambil Timotius, seorang muda setengah Yahudi yang sangat diandalkannya dalam pelayanan selanjutnya. Roh Kudus secara aktif membimbing perjalanan ini dengan mencegah mereka berkhotbah di provinsi Asia Bitinia. Kemudian mereka diarahkan ke Troas. Di Troas, di mana Paulus menerima penglihatan seorang Makedonia yang memohon pertolongan, ini menjadi titik penting
ketika Injil pertama kali menyeberang ke Eropa. Kemudian dari Troas menuju ke Filipi. Filipi adalah sebuah kota utama di Makedonia, di mana pertobatan Lydia, seorang pedagang kain ungu, menandai dirinya jemaat Eropa pertama. Insiden pengusiran roh peramal dari seorang hamba perempuan mengakibatkan Paulus dan Silas dipukuli dan dipenjara. Tetapi nyanyian pujian mereka di tengah malam diikuti oleh gempa bumi yang membuka pintu penjara, mengarah pada pertobatan kepala penjara beserta seluruh keluarganya. Kemudian dari Filipi menuju ke Tesalonika. Di Tesalonika pola pelayanan sinagoge selama 3 minggu menghasilkan banyak pertobatan di antara orang Yunani yang takut akan Tuhan dan perempuan-perempuan terkemuka, tetapi juga memicu kerusuhan yang membuat mereka terpaksa pergi ke Berea. Di Berea, di mana orang-orang dikatakan lebih baik hati karena menerima firman dengan segala kerelaan hati mereka dan menyelidiki kitab suci setiap hari. Ketika penganiayaan dari Tesalonika menyusul ke Berea, Paulus berlayar sendiri ke Athena. Di Athena, di mana kegelisahan hatinya melihat kota penuh berhala itu meluap dalam khotbah terkenal di Areopagos. Dengan pendekatan kultural yang unik, ia mengutip altar yaitu kepada Allah yang tidak dikenal dan penyair-penyair Yunani untuk mengarahkan mereka kepada Allah yang benar, meski hanya sedikit yang percaya. Kemudian dari Athena mereka menuju ke Korintus. Di Korintus Paulus tinggal selama 18 bulan bersama dengan Aquila dan Priscilla, seorang sepasang suami istri pembuat kemah yang baru diusir dari Roma, mendirikan jemaat yang kuat meskipun menghadapi perlawanan dari orang Yahudi yang memaksa dia beralih kepada bangsa-bangsa lain. Disinilah ia menulis surat-surat pada awal jemaat Tesalonika sebelum akhirnya kembali ke Antioquia melalui Efesus dan Yerusalem. Oke, di sini saya akan menjelaskan perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Perjalanan misi ketiga sekitar tahun 53 sampai 57 Masehi menunjukkan kedewasaan strategi misi Paulus yang lebih berfokus pada penguatan jemaat yang telah berdiri setelah mengunjungi kembali ke Galatia dan Frigia. Ia menetap di Efesus selama 3 tahun, menjadikan basis operasi yang strategis. Di sini ia pertama-tama menemukan 12 murid yang hanya mengenal baptisan Yohanes, kemudian membaptis mereka dalam nama Yesus dan menumpangkan tangan sehingga mereka menerima Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh. Pelayanan mujizat yang luar biasa terjadi, bahkan sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat, memicu pertobatan banyak tukang sihir yang membakar kitab-kitab sihir mereka senilai 50.000 uang perak. Namun, kesuksesan ini menimbulkan reaksi dari Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil di Artemis yang menghasut kerusuhan besar di teater Efesus. Setelah meredakan kerusuhan, Paulus mengunjungi kembali jemaat-jemaat di Makedonia dan Akaya, termasuk Korintus, di mana ia menulis surat Roma dan teologis dalam di Troas. Ketika berkhotbah hingga tengah malam, seorang muda bernama Eutychus jatuh dari jendela lantai 3 dan mati, tetapi Paulus membangkitkannya kembali di Miletus. Ia memanggil penatua-penatua Efesus untuk pertemuan perpisahan yang mengharumkan
di mana ia menubuatkan penderitaan dan penjara yang menantinya, serta memperingatkan tentang guru-guru palsu yang akan muncul. Meskipun banyak nubuat dan permohonan untuk tidak pergi ke Yerusalem disambut hangat oleh jemaat, tetapi segera ia dituduh menajiskan bait suci dengan membawa orang Yunani ke dalamnya, memicu kerusuhan yang mengakibatkan penyelidikan oleh pasukan Romawi. Penangkapan ini menjadi awal rangkaian peristiwa yang akhirnya membawa Paulus ke Roma sebagai tahanan memenuhi panggilannya untuk menjadi saksi di hadapan para raja dan penguasa.